Shalom Aleihim Bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, ya. Saya akan membahas sebuah tema yang lagi tentu saja ini sudah mendekati Desember, ya. Tentu saja yang tema paling ngetren adalah tentang Natal. Begini judulnya. Begini rayakan Natal yang benar, ya. Rayakan Natal yang benar, ya, Alkitabiah, ya. Jadi selama ini Natal itu dirayakan full tradisi. Ya, ada Santa Claus, ada segala macam itu. Itu tradisi. Itu tidak Alkitabiah sama sekali, ya. Gereja itu modalnya tradisi dan ajaran Bapak Gereja, ya. Tidak pernah ada ajaran kok berdasar Bapak Gereja. Baca Efesus 2 ayat 20. Ya, ajaran itu berdasar Rasul, Nabi, berdasar ajaran Kristus. Enggak ada itu ajaran Bapak Gereja. Tertullianus, anusnya orang Ethiopia kok dipakai, ya. Gimana Pak? Anusnya orang Ethiopia itu namanya Tertullianus, itu jadi Bapak Gereja. Ya, Bapak Gerejanya Esra Soru, Bapak Gerejanya Gilbert Lumoindong, Bapak Gerejanya Bambang Nurseno, Bapak Gerejanya Daniel Biantoro, ya. Semua itu, ya. Joshua Tewu juga Bapak Gerejanya Tertullianus. Ya. Baik, begini merayakan Natal yang benar. Satu, ya, jangan pernah menyebut Yesus lahir 25 Desember. Bambang Nurseno, Gilbert Lumoindong, khotbah Natal berikutnya pada Desember tahun ini, jangan pernah menyebut Yesus lahir 25 Desember. Mendingan kalian turun dari mimbar, ya, karena kalian blunder, menyesatkan, ya. Yesus lahir 25 Desember versinya Bambang Nurseno, versinya Gilbert Lumoindong, itu blundernya Maria hamil 9 bulan 10 hari. Kenapa disebut 9 bulan 10 hari? Biar pas, Pak. Biar pas lahirnya tanggal 25. Itu lahir cocokologi tuh, nyocok-nyocokin tuh. Sebagai hamba Tuhan, sesama pendeta, saya menghimbau Bambang Nurseno, Gilbert Lumoindong, jangan pernah lagi mengatakan Yesus lahir pas tanggal 25. Yang benar adalah Yesus lahir akhir Desember. Silahkan Anda teliti mulai dari Imam Yakaria, kelompok Abia, terus Anda teliti, ya, itu sudah benar semua. Yang blundernya adalah Maria mengandung 9 bulan 10 hari. Ya, Gilbert Lumoindong sama Bambang Nurseno, stop. Jangan pernah mengatakan Yesus lahir tanggal 25 Desember maksudnya, ya. Jadi Yesus lahir akhir Desember. Itu nomor 1, ya. Nomor 2, ya, merayakan Natal yang benar harus berani mengatakan bahwa Natal adalah mengingat Yesus lahir sebagai manusia. Jangan pernah mengatakan Yesus lahir sebagai Tuhan, iya, Allah, iya. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, 100% Allah. Pendeta Esra Alfred Soru dan segala gengnya, termasuk Stephen Tong, ya, MJM mampet ya mampet, kok mampet ya mampet, termasuk Budia Salah-Salan, Budia Sali, ya. Jangan pernah lagi mengatakan bahwa Yesus itu manusia iya, Allah iya, ya. Jangan pernah lagi, ya. Lukas 2 ayat 7, yang lahir adalah seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini lahir dari Roh Kudus. Lukas 1 ayat 35. Dia tidak ada dosa yang diwariskan dari Adam, ya. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dia juga tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 13.
Ya, perhatikan baik-baik, dia setara Allah. Ya, Filipi 2 ayat 6. Semua malaikat sujud padanya. Ibrani 1 ayat 6. Ya, Alfred Soru dan segala gengnya, Stephen Tong, ya, jangan pernah lagi mengatakan bahwa Yesus yang lahir itu manusia iya, 100% juga Allah, 100% juga Tuhan. Lah mbok mikir, kalian itu kan pada sekolah doktor toh, Ezra Alfred Soru dan in the gengnya Stephen Tong. Kalian kan sekolah doktor, mbok mikir Tuhan itu pasti roh. 2 Korintus 3 ayat 17, Allah itu pasti roh. Yohanes 4 ayat 24, tidak mungkin Tuhan kok Yesus fisik jadi anak laki-laki. Mbok mikir, tidak mungkin Yesus yang jadi anak laki-laki manusia itu adalah Allah. Tidak mungkin, karena Allah harus roh, Tuhan harus roh. Mikir, ya, anak SD aja ngerti kok. Kalian yang sekolah sampai doktor, ya, jangan pernah lagi Natal tahun ini, ya, nanti udah masuk bulan Desember, khotbah Natalmu jangan pernah lagi sebut-sebut Yesus manusia 100%, Allah 100%, Tuhan 100%. Mendingan kalian turun dari mimbar. Ya, penyesatan itu, ya. Wah, begitu kerasnya, bukan begitu kerasnya. Ini 2000 tahun penyesatan ini, ya. Ya, harus mau mengakui Yesus setara Allah. Kemudian nomor 3, ya. Nomor 3 ini saya tujukan untuk Niko Nyotora Harjo. Biasanya dia paling demen kalau Natal itu bikin drama orang Majus, ya toh. Nyewa unta dari Taman Safari. Ya. Drama orang Majus. Niko Nyotora Harjo mbok mikir apa maksudnya orang Majus. Orang Majus itu ditulis di Alkitab punya satu maksud, bahwa pada saat itu terjadi anomali cuaca karena ada bintang. Lu aneh Pak, ya. Bulan Desember kok ada bintang, ada gembala di Padang. Memang aneh karena kelahiran Yesus terjadi anomali cuaca. Alam ini menyambut kedatangan Yesus, ya. Sehingga bulan Desember yang biasanya bersalju, sekarang terang benderang ada bintang. Jadi kisah orang Majus itu maksudnya adalah ingin memberitahu bahwa pada waktu kelahiran Yesus itu terjadi anomali cuaca. Niko Nyotora Harjo, please deh, nggak usah bikin drama orang Majus, ya toh. Pesan orang Majus ini harus kalian tangkap, yaitu terjadi anomali cuaca. Sehingga benar dong, Desember kok terang benderang ada gembala di Padang. Anda bahas pakai apapun nggak akan ketemu kalau Anda tidak ngerti yang namanya bintang yang membimbing orang Majus itu, ya. Kemudian yang keempat, ya, ini kelanjutannya, ya, ini untuk yang lain, yang pemahaman ketritunggalan, ya, bahwa yang lahir ini, ya, Yesus nanti pada saat dewasa kesetaraan dengan Allah itu ditanggalkan, ya. Kesetaraan Allah tidak dipertahankan, lalu merendahkan diri menjadi hamba, ya. Jadi saudara, jangan pernah lagi nanti Natal Anda menyebut bahwa Yesus itu hamba Allah. Jangan, ya. Hamba Allah itu sudah lewat. Dulu waktu Yesus melayani, dia menjadi hamba lalu mati di salib, ya. Ya, please, ya, ini biasanya itu Romo Daniel Biantoro itu yang mengatakan demi nama Bapa dan Yesus putra hamba Allah, ya. Salah, ya, Romo Daniel Biantoro. Kamu kan sudah sekolah sampai doktor toh. Jangan pernah mengatakan lagi Yesus hamba. Yesus itu sekarang Allah di surga. Hamba kayak apa itu, ya. Jemaatmu tuh ngerti loh. Ini Romo kami nih, ya, sekolah puluhan tahun nggak ngerti Yesus Allah. Mosok Yesus jadi manusia jadi hamba terus, ya. Ya nggak ada itu, salah, ya. Termasuk siapa yang gini, ya, termasuk Erastus Sabdono, ya, please, ya.
Kemudian selanjutnya ketika Natal harus mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara, kita sedang memperingati Yesus lahir sebagai bayi. Tapi ingat Pak, Bu, Saudara sekalian, sekarang Yesus bukan bayi lagi, sekarang Yesus bukan manusia lagi, tetapi sekarang Yesus adalah Allah Maha Besar di surga. Satu-satunya Allah yang benar di surga. Harus berani mengatakan itu ya. Ke siapa ya ini ya? Ini ke Joshua Tewu. Joshua Tewu itu kan orang paling ragu-ragu, mantan mentorku. Pak Jos, ini Henry Tandianta ngasih tahu ke Anda ya, bahwa harus berani mengatakan bahwa Yesus yang sekarang kita peringati hari kelahirannya yang disebut Natal ini, Yesus sekarang udah nggak bayi lagi, udah nggak manusia lagi yang sujud pada Bapa, tetapi Yesus menjadi the only God, satu-satunya Allah di surga. Ayo Pak Joshua Tewu, Anda kan mantan mentorku, ya. Ini dijelaskan oleh mantan muridmu, ya. Ayo mindsetnya dirubah bahwa sekarang Yesus harus Allah yang benar itu. Waktu merayakan Natal harus berani ngomong bahwa Yesus sekarang bukan bayi, Yesus sekarang bukan manusia, tetapi sekarang Yesus adalah satu-satunya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya. Ada lupa Allah Maha Besar itu di dalam Ibrani 8 ayat 1 ya. Tahta yang Maha Besar itu Yesus ya. Oke, setidak-tidaknya itu. Jadi Natal tahun ini 2021 ya. Ya, para pendeta, para hamba-hamba Tuhan ya, ayo ya. Harus sekarang harus lebih baik pemahamannya ya, jangan sampai penyesatan 2000 tahun diulang lagi ya. Jangan sampai seperti itu, tetapi kita harus lebih maju pemahamannya ya, lebih baik pemahamannya bahwa Yesus itu sekarang satu-satunya Allah yang benar di surga itu. Ya, demikian ya. Setidak-tidaknya itu poin-poin yang harus dijelaskan pada saat khotbah dan merayakan Natal ya. Jangan pernah lagi mengatakan hari Natal jatuh 25 Desember, mending pendetanya turun dari mimbar deh. Ya, jemaat sudah ngerti sekarang ya. Jangan pernah mengatakan lagi Yesus itu manusia iya, Tuhan iya, Allah iya. Aduh, gimana ya? Bahasa Jawanya koplak. Koplak itu koplo tapi kocak, bodoh banget tapi lucu ya. Kan Allah itu harus roh, Tuhan harus roh. Iya sih Pak, kok pendeta ngotot? Ya begitulah Pak. Ya, pendeta doktor masa bilangnya Yesus manusia itu Tuhan. Tuhan itu kan roh toh Pak ya. Oke, dan lain-lain ya. Sekarang yang jelas Yesus itu satu-satunya Allah yang benar. Baik, padat, singkat, dan clear. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.